Halo semuanya, selamat datang di acara channel baru kita yang namanya Tahu Bola, segmen dimana kita semua akan bahas tentang bola lah ya. Yuk, tentang perbincangan tentang sepak bola apapun itu, mau dari berita, mau itu dari perdebatan kecil pun juga bisa sebenarnya sih. Tapi karena ini masih episode pertama, jadi mungkin kita nggak mau yang terlalu banyak apa ya bahasanya terlalu berat sih. Iya, terlalu berat sih. Jadi mungkin untuk pembulaan aja mungkin di sini channel ini mungkin ada banyak banget membernya, dan kebetulan yang dalam kamera hanya kita bertiga top. Sebenarnya di belakang layar ada beberapa orang, dan channel ini nggak bakal keluar dari apa-apa sih, hanya berkecimpung dalam dunia sepak bola aja. Jadi mau itu ada tentang perdebatan tadi gue bilang, ada tentang berita-berita sepak bola lain sebagainya pun juga bisa kalian dapetin di sini. Jadi mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Pelan-pelan dulu. Dari gue dulu. Oke. Kenalin, nama gue Daniel. Dan gue di sini itu sebagai host, ya kan, host yang menggerakkan anak-anak juga buat ikut andil dalam segmen-segmen kecil-kecil kayak gini. Dan kebetulan tim yang gue bela Barcelona, dan negara yang gue pegang negaranya Messi, Mas, Argentina, gitu sih. Mungkin siap. Bang belum. Oh, nama gue Rio. Klub favorit ya udah sesuai sama yang dipakai. Kebetulan juga sama dengan nanti pembicaraan kita nanti. Kalau soal negara, ya gue nggak terlalu sebenarnya ngikutin untuk sepak bola negara ya. Tapi kalau misalnya gue dukung, gue sebenarnya sih dukung Jerman. Tapi ya, karena lo ngomong gini gara-gara tadi malam Jerman harus kebantai. iya tahu. Iya tahu. Nggak, gue pendukung Jepang. Gak mungkin, lu tuh Panser, udah lah. Panser udah terima aja mas, jangan ganti-ganti begitu mas. Ya udah, stop tentang gue. Oh iya, boleh. Ini. Halo guys, nama gue Cesar. Kalau klub kesayangan gue sesuai hostnya kita di hari ini, gue sebenarnya fans banget sama Barca, tapi kebetulan hari ini jersinya lagi belum bisa dipakai. Di jersey mas. Jadi kalau negara udah kelihatan ya, negara paling sukses di Piala Dunia, bintang terbanyak Brasil bang. Jadi di segmen hari ini fansnya yang hadir ada fans Madrid sama 2 fans Barca. Sebenarnya di belakang kamera juga ada fans Madrid, tapi mungkin beliau lagi nggak mau munculin diri, jadi ya udahlah. Pokoknya di sini lagi ada 2 fans Madrid dan 2 fans Barca. Ada Banyak diversity kok. Banyak diversity di sini. Tapi gue lagi Sengaja. solo sekarang. Lagi solo karena memang ya gitulah pokoknya lah. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang sepak bola nih, kalian berdua, kira-kira kalian bisa menceritakan sedikit ya? Kira-kira kayak dari Rio gitu, kenapa lu bisa suka sama Real Madrid? Gua suka sama Madrid. Iya. Gua malah awalnya bukan anak yang suka sepak bola. Jujur, gua bukan anak suka sepak bola. Tapi gue suka main game sepak bola. Oke, kayak Winning PES. Eleven. Zaman-zaman kita masih bocah kan Winning Iya, Eleven, iya. PES. Benar. Winning Eleven sih paling ini kan. Iya. Gua paling inget tuh dulu sebenarnya gua mulainya tuh ngefansnya sama pemain, Pemain. bukan tim. Oke. Dan pemain itu yang didukung sama orang ini, Siapa tuh bang? Kakak. Oh, Kakak, Ricardo Kakak. Kakak. Kayak. Soalnya dulu tuh kalau main Winning Eleven, wah tim yang dipakai pasti AC Milan terus. OP parah. Yes, OP parah itu. Ricardo Kakak, wah paling gak ngotak pokoknya. Baru gara-gara main bola tuh, ya zaman dulu kan masih pakai koran kan. Oh iya. Pakai koran, nggak ada namanya gadget kayak kita zaman sekarang. Ngeliat di koran itu ada kayak misalnya pertandingan Serie A. Wah ini keren nih, ada Ricardo Kakak nih. Oh, berarti lu dari awal di Serie A ya? Ya, gue awalnya Serie A. namanya Tapi Serie A. tapi nggak terlalu ngikutin, Oh, cuman kayak oh ini Kakak, ya udah ini timnya. Baru gue dari TV pagi-pagi, biasa kan acara apa ya waktu itu yang di Trans 7. Kayak Sport 7. Yes, Sport 7, nah. Iya. Ada berita Ricardo Kakak transfer ke Real Madrid. Langsung, gue kan masih bocil kan nggak ngerti bola, masih belum ngerti apa. Ya udah gue ngikutin tuh timnya dia apa, Real Madrid. Gue ngeliat timnya, bajunya bagus, warna putih toh, Iya, putih, simpel, polos biasa iya. Madrid. Gue liat mainnya kayak dari situ gue mulai aktif nonton bola. Karena bukan nonton sih, lebih ke ngikutin dulu kan. Ngikutin lewat Real Madrid. koran. Iya. Real Madrid toh. Real Madrid terus gara-gara ada Kakak di situ. Gara-gara masih ada Kakak. Jadi ya gue karena gue dukung Kakak, otomatis gue jadi ikut dukung Madrid Iya, toh. iya. Baru setelah Kakak keluar dari Madrid, cinta gue ke Madrid nggak pergi. Oh, jadi kayak malah Gue udah berpindah Iya. dari fans seorang player sekarang jadi seorang fans tim. fans Tim. team. Fans Iya. team kayak gitu. Dan ternyata emang jadi fans team itu lebih baik daripada fans pemain. Jelas men, karena lu kan sama aja kayak
membela satu batch lah. Ya Betul. kan? Dari situ gue mulai Tapi, follow Madrid tapi terus. kayak, kalau misalnya kakak ke Barcelona, kita berandai-andai. Kakak ke Barcelona. Lu jangan gitu dong. Enggak, kita berandai-andai aja. Dia Oke. ke AC Milan, Barcelona dibeli. Bukan AC Milan beli Barcelona, masa Barcelona beli kakak dari Kakak, AC Milan. ya. Kira-kira lo akan cinta sama Barcelona kan? Kayaknya kemungkinan besar iya. Oh jadi benar-benar pure lu nggak bisa lepas dari pernyataan kalau bahwasanya lu mencintai Madrid tapi nggak bisa lepas dari Iya, ada kakak datang ke Madrid. Yes. Oh kakak yang star semuanya buat lo ya. Yes. Cinlok istilahnya ya. Tapi lu suka sama kakak tapi lu nggak dukung Brazil, lu malah dukungnya Panzer. Karena ini kalau negara, gue baru ngikutin negara. Sepak bola negara, gue baru Gua tahu nih ngikutin kenapa 2014. Kenapa? Enggak, sorry, Euro 2012. Oh, Euro. Euro 2012. Emang jangan sebutin 2014 mas. Oh, iya. Jangan sebutin 2014 mas. Oh iya. Jadi Kelam. nggak jadi masalah, nggak jadi Oh, nggak jadi masalah. masalah. Nggak Nggak jadi jadi masalah. Nggak jadi masalah. Toh kalah pun kayak gitu pun bintang kita nggak berkurang, masih yang paling Iya. sukses. Lanjut. Lanjut. Bintang boleh. Bintang berapa bintangnya? 5 ya? 5 Bintang Oh, lima. bintang boleh 5 tapi skor tetap 7-1. Kalau masalah negara gue nggak ikut ikutan ya mas. Kalau negara gue nggak ikut ikutan. Kalau Nggak jadi negara. masalah bang, udah telinga gue udah tebal. tebal banget, ya? Itu udah mau dikatain kayak gimana pun ini belah pun masih Masih salah berasa. kau, Masih salah keras, kau ya? garis keras. Tapi ya, gue harus jujur jadi fans Jerman sangat tidak menyenangkan akhir-akhir ini. Iya, Terutama jelas, setelah 2016. 2016 ya 2016. Oh, tadi malam baru habis kalah sama Kapten Tsubasa ya bang? Kapten Iya, Tsubasa Oh, sama lu dia egois, dibantu sama dia egois, sama dia egois. Tapi kira-kira kayak yang bikin lu suka Panzer, tim Panzer Jerman ini apa? Apa yang bikin kecantum? Apa karena lu suka sejarahnya? No? Ozil. Oke, Ozil. Pemain lagi. Yes. Oke. Karena kan waktu itu Ozil di Madrid juga kan. Oke. Lagi gacor. Tahu negaranya Jerman. Gue lihat. Wah, bagus permainan. Berarti sebelum lu ngeliat Ozil lu sama sekali gak kepikiran untuk suka atau bela negara gitu gak ada? Enggak, awalnya enggak. Baru pas gue mulai fokus, baru mulai kayak ngikutin pertandingan kompetisi negara-negara gitu Euro 2012. Euro 2012-an Euro lah ya. 2012. Itu pun kayak nggak terlalu ini banget loh, kayak masih kayak dukung banget Jerman itu kayak belum. Iya Kayak sih. masih ngeliatnya kayak oh ini kompetisi asik. Enggak lagi juga di tahun-tahun itu mungkin kita juga nggak bisa nonton full pertandingan, paling kita nonton liputan ulang ya. Iya betul, karena Sport kita tujuh. Iya. anak kecil nggak Iya, boleh tidur, nggak nggak boleh tidur boleh, telat. nggak boleh. Bola semua jam 3 Iya, bola jam Iya. 3 juga ada. Jadi nggak bisa nonton. Kalau nggak di Sport 7 kan juga ada tuh di Antv tuh apa sih tuh? Nah, jam 6 Oh pagi iya. tuh ada juga tuh. Wah, gue lupa. Pokoknya itu. Nah itu bagus tuh acara. Berarti Rio ini bisa suka sama tim terbaik dunia nih. Karena Real kakak- Madrid karena kakak, Karena kakak. suka Jerman karena Ozil. Yes. Kalau Betul. kakak Cesar, kenapa suka Barcelona dan Brazil, Kak? Sebenarnya mirip-mirip sama Abang Rio ya. Jadi dulu aku suka banget sama warna biru. Kayak literally suka banget sama warna biru. Nah, dulu seri A tuh main tuh jam 7 jam 8 seingat aku ya kalau nggak salah di waktu itu, dan dulu kan RCTI itu kan masih seri A masih kenceng. Iya, benar. RCTI Iya, seri A masih kenceng banget kan. Iya. Nah, bapak gue tuh kebetulan ngefansnya sama Inter Milan. Bapak gue lagi nonton AC Milan lawan Inter Milan, derby Milan kan. Ya udah nanya, ini apa? Nah, untuk backgroundnya teman-teman dari muka gue sebenarnya kelihatan sih. Karena aku orang timur. Timur siapa yang nggak suka bola? Semua orang suka bola. Ya, itu. Ya udah gue cantolnya sama Inter Milan duluan nih karena wah warna biru nih keren. Inter Milan ketemu sama Barca di Champions League. Pertama kali gue lihat Final itu. Final UCL. enggak, sebelumnya ada. Oh, sebelumnya. Pertama kali gue lihat tim yang mainnya sebagus itu. Kan kalau Serie A gaya mainnya dari dulu nggak pernah berubah nggak sih? Nah, iya. Kayak Klasik. sama-sama aja Klasik. Grendel dan modelan yang long ball, terus Yes. golnya out of nowhere tiba-tiba ada orang lepas shoot anjing. Iya. Kalau enggak shoot dari luar kotak. Ketemu Barca dia permainin kayak gitu, jatuh cinta. Terus ada Messi juga dan segala macam. Hanya bikin kayak wah Barca nih timnya tuh ternyata sebagus itu loh. Dan aku kebetulan pas aku jatuh cinta sama Barca lagi prime-nya kita lah. Kita menang Tuchel lah, kita lagi masa-masanya abang ini klubnya dibantai sama kita ya, meskipun sampai sekarang masih tenang aja. Nah dari situ aku suka sama Barca. Kalau Brasil, fun fact-nya teman-teman kalau nonton video juga kayaknya denger juga, di Ambon tuh apalagi di timur suka banget sama Belanda. Ya, betul. Satu Benar, tim benar, doang yang orang timur, orang fans Belanda takut cuman Brasil doang, dan gue antagonis karena gue benci banget sama pendukungnya Belanda, bacotnya minta ampun. Gue mulai ngikutin Brasil nih, padahal awalnya juga sebenarnya gue nonton ya negara ya udah aja ikutin Brasil, mulai tahu sejarahnya.
Dan bikin gue tambah kecantol adalah ketika mereka tuh belum bisa kayak sekarang yang sukses banget, tim itu tuh awalnya dikatain monyet main bola, anjing main bola, karena modelan mainnya mereka gak sistematis, suka-sukanya mereka, jadi mereka tuh dikatain binatang buat main bola. Dan kejuaraannya pertamanya mereka, fun fact-nya teman-teman, kalau teman-teman nonton film Pele, itu rata-rata pemainnya mereka semua disabilitas. Ada yang tangannya bengkok lah, matanya sebelah nggak bisa lihat, ada yang juling, tapi juara. Nah itu makanya bikin aku cinta sama Jadi Serie A tuh dari situ. jadi gara-gara historinya ya. Historinya juga Historinya juga berpengaruh banget kayak gitu. Pengaruh. Istilahnya dia bikin anti mainstream, dia kayak ditabok sama orang-orang gitu kan. Orang pada dukung Belanda semua, ini tiba-tiba datang sendiri. Enggak, tapi Tapi ternyata nggak berani. Iya. Orang nggak berani datang undang lo, kayak lu mau taruhan berapa lawan Brazil lawan Belanda? Iya. Malah gue yang nantai. Iya, iya. Berapa cok? Enggak, tapi memang iya, Ambon sana memang terkenal fanatik banget sih. Iya, emang. Meskipun Benar-benar. mayoritas ya, gue nggak tahu ya kan gue orang Ambon. Tapi kayak mungkin mayoritas kebanyakan Belanda mungkin ya. Belanda banget. Semua Belanda itu banget Belanda ya. Ya banget. nggak tahu mungkin karena mungkin mereka punya ada hubungan dari sama saudara di tinggal di Belanda. Ya, mungkin ya. ya nggak tahu ya. Mungkin ya. Banyak kan kayak gitu. Mungkin tapi memang Ambon itu memang terkenal dengan fanatik bola. Yang paling jelas itu. Dan Belanda itu nomor 1 pasti kayak gitu. Nah, terus lo? Gua tuh panjang sih sebenarnya tuh. Gimana? Tapi gue bikin simpel aja sih. Gue tuh tadinya tuh sebelum Barca tuh gue dukung MU. MU. Gue dukung MU. Karena di keluarga tuh bapak gue tuh dukung AC Milan. Kakak gue udah dukung Liverpool, cuma nyokapnya pakai MU, dukung MU. Karena anak ketiga dari 3 bersaudara dan laki-laki sendiri, jadi anak mama. Mama mau apa? Ikut. Mama beli baju apa? Ikut. Semuanya samaan terus. Sampai akhirnya kita ke Bandung, ada kayak toko sport gitu, tapi kolaborasi sama Manchester United. Di situ gue pertama kali beli baju dan beli jaket. Meskipun bajunya grade ori ya, gue beli baju juga yang grade ori, tapi jaketnya gue nggak tahu nih ori apa enggak, gue nggak bisa ngejelasin. Agar gue punya lah, singkat cerita gue punya baju jaket itu. Dan Ronaldo dibeli dari Sporting Lisbon, dan gue juga jatuh cinta. Kayak anjir ini Ronaldo lo dengan kayak Tongila dia mau take free kick harus kayak apa gimana kan harus gue cek itu kan maksud gue kan buat anak-anak seumuran kita saat itu gue ngeliatnya kayak wah ini keren banget kayak penuh dengan skill bener tuh ini gue bener-bener idola banget sama Ronaldo dan gue mencintai MU banget sampai akhirnya 2009 di Roma final Champions League MU ketemu Barcelona gue mau nonton bokap cuma bilang kamu cuma pagi sekolah kamu jangan nonton kamu nonton di Sport 7 aja ya udah gue bangun Barca menang 2-0 atas MU gue masih belum mencintai Barcelona sama sekali gue masih dukung MU sampai akhirnya gue tau Lionel Messi gue masih berpihak sama MU tapi gue kayak Messi bagus mainnya 2009 setelah kekalahan MU sama Barcelona di final Ronaldo hengkang ke Real Madrid wah nih karena nih Spanyol nih bakal jadi liga besar karena Messi lagi naik daun, Ronaldo lagi naik daun di MU, pindah ke Real Madrid tim sebesar itu, gak mungkin Ronaldo bakal turun. Dan gue pikir ini mereka berdua bakal duel, bakal ada rival. Tapi gue masih dukung MU saat itu. Sampai akhirnya 2011 MU ketemu lagi final di Barcelona. Gue bilang kalau dari gue sendiri, kalau malam ini di Wembley Stadium, MU kalah dari Barcelona, gue gak jadi fans Barca. Oh jadi ceritanya kalah taruhan, kalah sama sumpah sendiri. Kalah sama sumpah sendiri. Dan itu gue jujur di pemain Barca gue cuma tahu 1-2 Messi toh. Gue belum tahu Xavi, gue belum tahu Iniesta, gue belum tahu Busquets, Valdes, Puyol, David Villa, Pedro, lain semua gue belum tahu. Gue cuma tahu Messi toh. Karena memang Messi yang paling menjolok saat itu. Dan akhirnya Barca menang 3-1 ditelak lawan di Wembley. Dan akhirnya gue gak bisa bohong sama diri gue sendiri. Gue coba untuk melepas diri dan mulai kayak ngikutin FC Barcelona di Facebook. Dulu tuh di Facebook tuh bener-bener jadi lahan gue buat kayak cari-cari foto bola. Iya, Facebook Iya, bener iya. ya, Facebook. 2010-an kita masih main-main kayak Pet Society, main Kingdom Empire atau main Ninja Saga lah. Gensi ya, Iya. yang main cuma Pinterest tuh. Beda. Mohon maaf. Itu banget, lo kan dulu tuh Facebook banget. Dulu masih kayak cari di Google terus cari di Facebook kayak gitu. Facebook dia benar. Dan akhirnya coba-coba gitu Barca, mulailah belajar kayak kalau misalkan dulu kan suka main futsal, pasti kan orang tua kayak nawarin kayak kamu beli baju jersey nggak boleh, coba beli jersey Barca. Gue inget banget jersey pertama Barca yang gue beli adalah jersey away mereka di tahun 2011-2012 yang warna kuning oranye. Yang gradasi. Yang gradasi. Iya. Kalau nggak salah 2011-2012 kalau nggak 2012-13, gue lupa. 13 nggak sih? 12-13 yang Messi top skor 91 gol dalam 11. setahun. 11. 12 nah itu dia. Itu gue beli dan setelah itu gue kayak ngerasa gue harus cinta sama Barca nih. Dan
sebenarnya jujur dari tahun itu sampai 2015 sampai dia menang final pun gue sebenarnya nggak nonton, cuman sukanya Barca. Ketika final mereka kelar, mereka menang atas Juventus 3-0, 3-1 kalau nggak salah, 3-1. Itu kan lagi prime MSN. Ya kan? Iya. Oh itu Suarez, Neymar, Messi itu kayak untouchable banget, cuma kayak bagus banget mereka mainin. Dan gue yang kayaknya main gue harus bela ini. Tapi sayangnya gue mulai untuk nonton benar-benar pure nonton Barca pertandingan, gue nggak miss pertandingan Barca ketika Neymar udah mau cabut ke PSG waktu itu 2016. Dan itu gue kayak merasa kayak aduh kok sangat sayang banget. Dicabut Kan akhir Iya. pokoknya transfer season itu. Enggak, pokoknya seingat gue Neymar cabut setelah lawan Madrid buat friendly match ke tour US itu. Oh iya, benar. Jadi kan mulai 2017 dia udah main di PSG. Ah, iya. 16 akhir lah Iya. dia dicabut. Udah lama banget. Dan setelah itu gue mulai tekuni Barca. Dan kalau misalnya ditanya kenapa gue cinta Barca, mungkin karena itu. Mungkin karena gue kalah sama sumpah gue sendiri. Yang bilang MU. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya gue sekarang suka main MU apa enggak, biasa aja. Tapi gue nggak bisa bohong kalau gue dulu dukung mereka. Karena nggak bisa dipungkiri MU punya Ryan Giggs, Scholes, Vidic, ada Ferdinand, ada Wayne Rooney, Tevez, Van der Sar, Berbatov. Tapi ini sih maksud kayaknya Tuhan mau kasih tahu aja sih tim mana yang lebih bagus dari MU. Jangan, gue nggak mau tas loh, gue mau mau ikut, gue nggak mau dibully, masa dia episode pertama Terserah. gue dibully. Maksudnya kalau kan fansnya MU kan apa sih namanya? The Reds. The Reds. The Reds belum ya? Red Devil kan nama timnya. Ya, Red Devil panggilan timnya. Ya, buat fans. Personal sih ini. Ini Dia personal. nih. Saya nggak ada apa-apain ya. Dia kemarin Eropa League aja kita kalah dari MU. Ya nggak jadi masalah bang. Gue benci dong. Diginin sama Garnacho, Mas. Habis itu pun nggak juara kan? Juara Europe kan? Iya sih, Mas. Ini beefnya antara personal Bang Cesar. Personal ya? Tapi tidak ada ya? Silahkan Wah, apa? DM gue, nanti gue taruh. Sama. Sama. Mas, ini episode pertama loh, Mas. Kita tidak menetas ya episode pertama. Ini episode pertama. Tenang. Lanjut lagi. Kalau misal ditanya, apa namanya? Guys, tadi sore ya, tadi ada sedikit miskomunikasi. Tadi ada tamu datang, makanya kita datang karena kita lapar banget. Jadi kita lanjut aja deh. Lu mau nanya sesuatu? Gue tuh mau nanya sesuatu, gue tuh mau bilang ke saya sebagai fans Barca, stop lah, nggak usah kayak ke beef ke fans MU karena masih pertama sih. Enggak sih guys, soalnya kenapa gue beef? Kemarin ada fans MU ya, lagi ada karnaval tabrak jalan kan tolong. Oh iya. Pakai baju MU bu. Iya, ini cerita sedikit ya guys. Kemarin tuh ada karnaval di Salatiga dan itu karnaval loh, dan juga ada mobil. Dan itu kayak bener-bener di tengah-tengah karnaval. Dan orang itu adalah fans MU. Awalnya kita cuma ngeliatnya kayak, ya ampun pak, jangan kayak gitu. Iyalah. Buka ngaca, ngeliat bajunya. Ya, MU. Maksudnya stres dikalahin sama Arsenal 3-1 apa gimana gitu loh. Saya tadi kan betul sama fans MU ini. Tolong banget incar dia, jangan incar kita berdua. Kita berdua ini aman, meskipun kita rival, pakai baju di sini betul kita. Gua aman. Gua aman fans MU. Gua baik. Gue sebenarnya aman aja sama klubnya, cuma fansnya aja yang Oh, kayak oke. rada-rada. Tapi kita harus balik ke main topik dulu. Gue mau menjelaskan kenapa gue suka sama Argentina. Oh iya, Argentina. Lo Argentina bang? Gua mencintai Argentina, sebenarnya bukan Messi. Gue pas dukung MU pun gue udah cinta sama Argentina sebenarnya. Karena cerita bokap gue mengenai tentang Diego Maradona. Waktu itu gue nggak tahu di Sport 7, gue inget banget nonton sebelum berangkat sekolah, tiba-tiba tuh Sport 7 tuh kayak bikin video tentang Maradona ketika dia tuh berjaya-jayanya di Napoli. Iya. Itu kan katanya kan salah satu prime-nya Maradona kan juga dari Napoli. Benar. Dan itu kayak kelihatan gue kayak dia orang siapa. Dan itu Diego Maradona dan dia legendanya Argentina. Dan saat itu gue mutusin kayak gue mungkin bisa dibilang kayak Rio sih, kayak gue suka sama satu player dan akhirnya gue suka jadi cinta sama dia. Iya. Dan ternyata sebelumnya gue juga baru tahu di tahun 2010-an Messi juga pemain Argentina, makin jadi gue suka. Makin suka banget gue sama Argentina. Meskipun 2014 adalah hari paling fuck buat gua. Super sub dari Mario Götze harus menjatuhkan impiannya Messi. Kan kayak gitu. Kontrol dada, tepat kiper. Itu 108 menit loh mas. Itu 108 menit loh mas. Itu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak masing-masing udah punya ceritanya masing-masing. Ya kan, kenapa lu fans Real Madrid. Tapi tenang aja sih,
Maksudnya kayak kita di sini nih punya perbedaan tim yang kita dukung, tapi masih apa ya, masih kayak masih bisa respect lah, masih bisa respect kayak gitu. Kayak contoh ini contoh paling kecil ya, masing-masing dari kita pasti punya idola masing-masing. Sumpah kayak gue ditanya idola gue sekarang siapa, Messi bro, Messi. Tapi sekarang Messi lagi di Inter Miami, gue nggak dukung Inter Miami, gue tetap bertahan. Sama kayak Rio, ketika kakak keluar dari Real Madrid, cinta dia tetap di Bernabeu. Gue Messi keluar dengan sejuta masalah, hati gue tetap di Spotify Camp Nou. Loh, bukannya nggak ada stadionnya? Jangan lupa untuk beli premium gratis Spotify ya, buat bantu finansial Barcelona. Disclaimer ini bukan advertisement ya, kita nggak pernah di. Kita nggak mungkin advertisement. Ini episode pertama, Mas. Gak mungkin, Mas langsung dapat kontak sama Spotify. Iya, Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Tapi ya, Idola. Idola. Gue jujur, semenjak kayak gue orangnya pasti kebanyakan kalau fans Madrid pada bilang, Ronaldo. Gue jujur emang pas Ronaldo masih di Madrid, ya gue tentu membanggakan prestasi Ronaldo dong. Iya. Gue pasti, karena kan dia main untuk tim gue. Iya. Tapi semenjak pas Ronaldo pindah, kayak ya udah, dia memang gue tahu pencapaiannya dia sebesar apa, semua orang udah tahu kan. Tapi kayak kalau dia udah keluar dari tim itu, karena gue memang udah fans Madrid itu, dan kalau sampai sekarang lu tanyain gue punya idola pemain, itu gue nggak ada. Kayak satu pemain yang bener-bener gue banggain banget atau sampai ngikutin kayak lu berdua gini, lu Messi, itu kayak nggak ada. Kalau memang untuk pemain yang gue suka itu banyak. Tapi yang lu lebih spesifik buat idolain nggak ada sama sekali. Spesifik idolain banget nggak ada. Nggak ada. Meskipun kakak. Kayak Cut. nggak ada. Sorry gue potong ya. Kan tadi video pertama Oke, Rio kan sendiri kan bilang nggak ada idolanya kok. Kayak gue masa kan di sini ada Lionel Messi. Ya kan? Jujur kalau gue pribadi sih baru pertama kali ngeliat dari dia. Ada orang cuma ngefans tim doang tapi nggak ada ngidolain pemainnya nggak sih? Iya, Kayak tapi aneh. Iya, tapi sebenarnya gue kalau bilang idol gue ada dua sih. Tapi yang satu orang ini kayak gue sesalinya dari dia adalah dia mengambil kebijakan yang bikin dia akhirnya gak bisa gede-gede. Gue sebenarnya suka banget sama dia. Bukan hanya terlepas bahwa dia tuh pemain Brasil, tapi dari gayanya mainnya dia benar-benar menunjukkan jati dirinya dia gitu loh. Dan kayak dia tuh ketika waktu itu dia bersinar banget 2014, terus dia bawa Brasil sejauh itu, apa ya, bisa dibilang tuh dia tuh prince yang nggak pernah jadi raja gitu lah. Dia pangeran nggak pernah jadi raja karena datang ya di masa yang salah. Datang di masa yang salah. Dan ya apa ya, dan masalah terbesar dia adalah ketika dia meninggalkan Barcelona. Sebenarnya gue juga mungkin props buat orang tuanya yang mata duitan ya. Sama kakaknya karena mata duitan akhirnya dia harus pindah dari situ. Padahal di umurnya masih muda juga, masih muda banget. jadi mungkin masih pemikirannya masih kayak padahal tapi dilema. pas pindah di Liga 1 pun mainnya masih bagus banget. Untuk Awal masuk aja dia bisa gila-gilaan Iya. kan, 3 game berapa gol sama berapa assist kan, lumayan banget. Ya cuman itulah takdir berkata lain. Mungkin gue akan jatuh cinta sama idol baru lagi. Untuk sekarang gue masih cinta banget sama Messi, tapi satu penyesalan dan Neymar dia nggak pernah bisa jadi raja ya. Memang nggak bisa Ditakdirkan dari kita harus mengakui kalau Neymar pun juga termasuk player yang nggak bisa kita lepas, kita ngomongin dalam sepak bola, karena dia juga ikon. Mau juga ikon banget. Neymar datang dari Santos. Iya. Dari Santos aja udah gacor banget. FYI, Neymar adalah satu-satunya pemain dari luar Eropa yang berhasil masuk nominasi Ballon d'Or 10 besar di umur yang masih sangat muda. Dan itu masih di Santos dengan rambut jambi, masih ada Hansaplast di sini, kurus kering. Dan dia kalau Santos lawan Barca di kejuaraan Piala Dunia Bola. Iya. FIFA World Cup ya. Jadi bawa Santos sampai final. Iya. Dan semenjak itu Santos gak pernah tembus 4 Iya. besar lagi loh. Nah itu propsnya. Atau dia yang luar Neymar biasa. selalu gue ingat Puskas Award-nya dia. Oh iya. Yang masih di Santos. Iya. Bagus banget. Bawa bola sendirian dari tengah sampai ke, wah gila itu berapa orang dia Mungkin waktu- sama satu hal lagi sih kebetulan kan. Gue kan tahu ya ini tapi kebanyakan orang pasti bilang dia itu rajanya dari itu. Cok lu lihat badannya anjrit. Iya emang sih.
sekecil itu, dan kalau di press 3 orang kira-kira advantage yang harus diambil itu apa? Ya sama aja sih sama pemain-pemain lain. Ada banyak advantage yang mereka ambil kan. Kalau dia sebesar Ibrahimovic kayaknya dia gak bakalan kayak gitu ya. Ibrahimovic. Meskipun gue fans Barca, gue ada sedikit tidak setuju dan tidak terima dengan statement dia. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Gue Daniel cabut. Gue Rio. Gue Cesar. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe ke Tahu Bola. Dan teman-teman semua. Bye.